Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali sore hari ini saya Madi Sukadan Karang kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas. Pola pendidikan Polri menuju Polri yang dicintai masyarakat atau presisi. Kita angkat menjadi topik kita pada sore hari ini. Ya, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk mewujudkan harapan masyarakat agar Polri menjadi institusi yang dicintai. Nah, untuk mencapai tujuan menjadi insan Polri yang dicintai masyarakat bukanlah perkara mudah. Untuk itu, kita akan bahas sore hari ini pola pendidikan Polri menuju Polri yang dicintai masyarakat atau presisi. Sudah hadir AKBP Igusti Ngurah Agung Ade Panji Anom SIK MAP. Beliau adalah Waka SPN atau Sekolah Polisi Negara Polda Bali. Om Swastiastu Pak Agung. Swastiastu. Sehat selalu Pak Agung. Sehat. Baik, ini langsung dari Buleleng kah? Singaraja? Dari Singaraja langsung. Perjalanannya aman lancar ya? Aman lancar. Ya, terima kasih Pak Agung jauh-jauh dari Singaraja niki ke studio pada sore hari ini tentunya. Dan hari ini pun atau sore hari ini pun kita sudah menghadirkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana, ada Prof. Rais Setiabudi SHMS. Om Swastiastu Prof. Sehat selalu Prof. Astongkara. Baik, dan hari ini berbeda nih Prof nih. Hari ini kita kedatangan tamu dari Singaraja nih, Waka SPN Polda Bali niki sendiri. Baik, tapi sebelumnya saya ingin sebelum ke topik kita yaitu pola pendidikan. Ada kata pola pendidikan Polri nih menuju Polri yang dicintai masyarakat. Tapi kalau berbicara tentang polisi niki sendiri Pak Agung, kita mengetahui Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara kemudian keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebenarnya apa yang harus diketahui oleh masyarakat? Apa peran utama dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ini sendiri, Pak Agung? Kalau peran utama ini sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu tentang Polri, itu yang jelas sudah mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Itu yang tugas pertama pokok. Gitu. Artinya polisi yang akan bertugas itu harus siap untuk menjadi pelindung dan pengayom. Nah, utamanya harus dicintai dulu oleh masyarakat. Nah, ini yang harus kita kejar karena polisi sekarang tidak seperti yang sebelumnya. Jadi polisi itu harus menjadi bagian dari masyarakat. Mungkin itu nanti yang harus kita kejar, Pak. Baik, berarti seperti di awal saya sampaikan, ini untuk mencapai tujuan menjadi insan Polri yang dicintai masyarakat, ini bukan perkara yang mudah ya. Ya. Itu yang akan dikejar oleh Polri ini sendiri ya. Dan tentunya ada hal yang perlu kita ketahui juga tentang mungkin diawali dari sistem pendidikan kepolisian negara RI yang seperti yang tercantum dalam peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2015 niki sendiri, Pak Agung niki sendiri. Sebenarnya sistem pendidikan kepolisian negara RI itu seperti apa, Pak Agung? Kalau sistem pendidikan di kepolisian itu banyak level, yaitu dari mulai pembentukan, pengembangan, sedangkan kami di SPN sendiri ini adalah masuk di dalam pembentukan. Tetapi sekarang sudah juga digunakan untuk pengembangan dari anggota yang sudah bertugas di kepolisian. Jadi di samping menerima pembentukan untuk Bintara Polri, juga kita melakukan pendidikan pengembangan seperti pelatihan dan juga pengembangan kemampuan dari anggota yang sudah bertugas. Jadi itu ada sistem pendidikan desentralisasi namanya. Itu sejak tahun 2020 sudah dilaksanakan. Ya, nah ini mungkin masyarakat juga kurang begitu paham tentang bagaimana sih sebenarnya sistem di SPN Polda Bali ini, yang khususnya di Singaraja ini tuh, yang ada di Singaraja ya Pak Agung yang ini sendiri, apakah diterima, kemudian dididik, kemudian ditempatkan? Apakah itu yang terjadi sebenarnya? Nah, ini yang sering terjadi kesalahpahaman, Pak. Ya. Kalau di SPN sendiri, kalau kami balik sejarah lama, itu kalau SPN dulu, Sekolah Kepolisian Negara, dulu namanya Sekolah Kepolisian Singaraja, dulu masih zaman Dodik. Nah itu dibentuk kalau tidak salah sejarahnya tahun 1959, mulai beroperasi tahun 1964 kalau tidak salah, itu masih berbentuk Dodik. Nah pada saat pertama Dodik Singaraja itu mendidik dari Tamtama dan Bintara. Nah kemudian menjadi perkembangan, berpindah dari konsepnya dari sekolah polisi
Singaraja menjadi sekolah polisi negara yang di bawah satuan Polda. Jadi masuknya ke SO3 Polda gitu. Nah, semenjak itu SPN itu menjadi Satker Polda. Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan itu masih tetap bernaung di bawah Lemdiklat Polri. Sehingga sistem pendidikan kami juga sistemnya adalah top down. Apa artinya top down itu? Jadi dari pusat yang sudah menentukan pola pendidikan, konsepnya agar seragam di seluruh Indonesia, gitu. Karena memang di seluruh Indonesia itu pasti akan memerlukan hal-hal yang sifatnya khusus yang tidak bisa diterapkan di masing-masing Polda. Nah, ini nanti yang akan jelaskan di belakang. Jadi awalnya untuk SPN itu hanya mendidik saja. Baik. Nah, jadi pada saat nanti masyarakat itu mulai ingin menjadi polisi, mereka mendaftarnya itu di Polda. Nah, itu menjadi kewenangan dari Biro SDM Polda Bali. Nah, setelah lulus, dinyatakan diterima dan siap pendidikan, baru kemudian diserahkan ke kami. Oke, ini ibaratnya Kawah Chandra di mukanya di situ, di SPN ya, sedikit mirip seperti itu. Gitu. Seperti itu? Ya, jadi kalau kami lebih anak-anak senior-seniornya mereka, anak-anak didik kami lebih condong menyebutnya sebagai bumi kandung. Bumi kandung? Ya. Ada arti makna dari bumi kandung itu? Maksudnya itu bumi kandung, kita dikandung di dalam untuk dibentuk nanti lahir menjadi polisi yang berintegritas. Jadi yang ditekankan itu adalah pembentukan karakter sih sebetulnya, Pak. Gitu. Nah, jadi setelah nanti mereka masuk, itu pendidikan di SPN, kalau sekarang itu 5 bulan, kalau sebelumnya sempat 7 bulan dan 11 bulan gitu. Nah, setelah 5 bulan maka kita serahkan kembali ke Biro SDM untuk ditempatkan. Nah, penempatannya pun sudah ditetapkan oleh ASDM Polri gitu. Jadi bukan kewenangan kami. Gitu. Kewenangan kami itu hanya membentuk mereka sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dari Mabes Polri. Baik, gitu. Bisa dikatakan SPN Polda Bali yang ada di Singaraja ini khusus untuk mendidik, khususnya pembentukan karakter seperti itu. Setelah selesai pendidikan akan dikembalikan lagi ke SDM Polda seperti itu. Baik, ini berapa jumlah siswa saat ini di SPN Polda Bali ini sendiri, Pak? Kalau sekarang itu setiap tahun ada 2 gelombang. Itu 2 gelombang dimulai dari tahun 2021 kalau tidak salah. Itu untuk memenuhi target karena persiapan menurut yang kami dapat itu adalah persiapan untuk memenuhi kuota jumlah personil. Gitu. Nah, sekarang menjadi gelombang yang terakhir di 2 kali periode. Dimungkinkan nanti di tahun berikutnya itu hanya 1 gelombang. Nah, kalau sekarang masih 2 gelombang. Yang gelombang pertama itu full isinya adalah anak-anak dari Bali. Penerimaan dari Polda Bali. Jumlahnya 138. Nah, sekarang ini digabung yang dari Polda Bali sebanyak 285 kalau tidak salah. Dan ada titipan dari Polda Papua Barat untuk dididik di SPN Bali. Jadi, baik. Siap. Ada kata titipan. Nanti kita akan bahas. Ini titipannya seperti apa nih? Konotasinya titipan, kalau mendengar titipan ini sudah, aduh ini titipan ini seperti apa ya? Nanti kita bahas, Pak Agung. Prof, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kita masih akan membahas tentang pola pendidikan Polri menuju Polri yang dicintai masyarakat atau presisi. Silakan, Anda yang ingin bergabung bersama kami nanti di sesi berikutnya kami akan membuka line di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Kamtibmas, pola pendidikan Polri menuju Polri yang dicintai masyarakat atau presisi. Masih kita bahas dan nanti silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line akan kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Masih bersama AKBP Gusti Ngurah Agung Ade Panji Anom. Beliau adalah WKSPN Polda Bali atau Sekolah Polisi Negara Polda Bali, dan ada juga kita undang atau sore hari ini ada Profesor Rai Setiabudi, beliau adalah akademisi hukum Universitas Udayana tentunya. Pak Agung, kalau tadi Pak Agung mengatakan ini jumlahnya cukup banyak juga untuk
siswa-siswa yang ada di SPN Polda Bali ini ada gelombang pertama itu pure Bali 138, kemudian gelombang yang kedua ada mix, ada campur. Dalam artian ini selain warga Bali juga ada titipan. Nah, ini titipannya seperti apa ini? Nah, ini panjang ceritanya nanti. Titipannya. Jadi di awalin itu tahun 2021 itu SPN Polda Bali ditunjuk sebagai pilot project untuk kampus presisi. Nah, kemudian kebetulan saya sudah jadi waka. Jadi saya waka SPN itu sudah 5 tahun. Mungkin tinggal sama dengan Bapak Bupati. Periodenya ya. Jadi dari sebagai pilot project kampus presisi dianggap bahwa penilaian dari pimpinan bahwa SPN Polda Bali memang sudah siap untuk menjadi percontohan kampus presisi. Itu yang di kampus unggul, kampus aman dan sebagainya, itu ada 8 jenis program unggulan. Nah, dari sana kemudian tahun 2002 kita pertama kali diberikan kesempatan untuk mendidik kalau tidak salah itu dari Papua Bintara Noken. Bintara Noken itu adalah pendidikan yang diambil dari Papua yang nanti akan ditempatkan sebagai Bintara Noken di Papua. Itu jadi hampir mirip dengan Babin Kaptimas kita di situ. Nah, kemudian setelah dievaluasi terjadi pengembangan penerimaan untuk siswa Papua Barat, Polda Papua Barat. Nah, karena kebetulan di Papua Barat itu belum ada gedung untuk pendidikannya, gitu. SPN-nya belum ada gedung, tidak mencukupi, dan sedangkan di Papua Induk juga sudah penuh, sehingga dititipkanlah mereka untuk dididik di SPN-SPN yang sudah dipilih berdasarkan kriteria dari pimpinan. Nah, kriteria ini kami sendiri tidak tahu karena pimpinan yang menilai dan kami dianggap memenuhi syarat untuk itu. Tetapi kalau boleh kami jelaskan, dimungkinkan itu adalah dari sektor kualitas tenaga pendidik, karena kami itu ada 50 lebih tenaga pendidik dan semua sudah tersertifikasi. Sertifikasi LSP, baik Gadik dan juga pengasuh. Kemudian kami sudah pernah juga melakukan pendidikan Papua. Kemudian daya tampung kami mencukupi, gitu. Jadi di SPN itu daya tampungnya 1.100, gitu. Nah, kemudian hasil didik sudah menjadi percontohan selama ini karena menurut data dari SPN itu SPN Polda Bali selalu menjadi ranking di pendidikan di pembentukan Bintara Polri di seluruh Indonesia. Mungkin itu yang menjadi pertimbangannya, Pak. Ya, gitu. Pak Agung, ini yang menarik sekali ketika ada adik-adik kita atau rekan-rekan kita dari saudara-saudara kita dari Papua Barat pun bergabung akhirnya dititip, maksudnya di SPN Polda Bali ini sendiri. Tadi Pak Agung mengatakan ini candra kawah di mukanya atau bumi kandungnya ini pembentukan karakter. Ini ada kesulitan nggak sih Pak Agung melihat karakter yang sangat berbeda antara kita dengan saudara-saudara kita juga? Sebetulnya tidak ada, Pak. Tidak ada? Tidak ada. Kalau saya melihat dari anak-anak kami, itu sebetulnya hanya penilaian atau pemaknaan dari tantangan bahasa saja yang berbeda. Gitu. Jadi misalnya kita sampaikan baju kamu dimasukkan. Nah, kalau kita beranggapan baju kita dimasukkan ke dalam celana. Tapi kalau mereka sebutkan itu disisipkan, Pak. Tapi secara EYD itu yang benar. Disisipkan. Gitu. Disisipkan di antara celana dan badan. Jadi sebetulnya tidak ada permasalahan di dalam segi bahasa. Hanya tatanan pemaknaan bahasa. Nah, jadi sebelum mereka masuk, itu kami juga di treatment. Staf kami di treatment di awal tahun untuk menjadi pengasuh-pengasuh anak Papua. Nah, yang menarik itu adalah SPN Bali selalu dijadikan tempat untuk percontohan. Gitu. Nah, pimpinan di Polda selalu menyampaikan, tolong bentuklah siswa ini menjadi polisi yang berkarakter. Gitu. Berkarakter, utamakan karakter kebayangkaraan diutamakan, yaitu melindungi, mengayomi dengan sikap ketulusan dan humanisme yang tinggi, tetapi tetap prediktif dan proaktif dengan kegiatan masyarakat ataupun keinginan masyarakat. Nah, Bapak Kapolda Bali juga sudah memberikan pemahaman kepada kami atau direktif kepada kami melalui 10 direktif Kapolda Bali dan dengan program Dharmanya.
Demam Dharma ini juga menjadi filosofi pendidikan kami, karena di dalam program Dharma itu oleh Bapak Kapolda itu menggunakan filosofi Hindu yaitu Trihita Karana. Nah, di SPN Bali berdasarkan dari direktif itu kami mengembangkan penyelesaian konsep pembinaan penyelesaian permasalahan dengan menggunakan berpikir global dan berakting lokal. Jadi konsep Trihita Karana terutama yang kemarin itu tentang si Pandu Beradat itu diajarkan dan masuk dalam program pendidikan kami. Nah, ternyata setelah kami lakukan itu, kemudian ada dari pengasuh dari Papua Barat juga ikut, ternyata mereka juga ada konsep melayani dengan hati. Gitu. Sehingga ini gayung bersambut, hanya pemaknaan saja yang berbeda. Nah, jadi konsep kami setelah mereka masuk, itu kami membentuk keluarga asuh. Keluarga asuh, kita paham keluarga mereka jauh di Papua Barat. Yeah. Tetapi kami gunakan orang tua siswa di Bali itu sebagai orang tua asuh dari siswa Papua Barat ini, gitu. Itu yang dari ke orang tuanya. Tetapi untuk pengasuh sendiri itu mulai dari pengasuh, pendidik sampai dengan pejabat termasuk kami dan KSPN itu masuk dalam lingkup keluarga asuh mereka. Nah itu setiap hari Kamis itu kita kumpul. Jadi lebih banyak brainstorming kepada mereka, sehingga kita paham apa yang akan menjadi kendala mereka dan kita siapkan mereka sesuai dengan keinginan masyarakat. Gitu. Baik. Prof, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agung Niki sendiri selaku Wakil SPN Polda Bali Niki sendiri mungkin akan memberikan gambaran, bayangan bagi masyarakat bahwa selama ini mungkin banyak sekali yang salah persepsi bahwa wah ini SPN Bali ketika sudah diterima kemudian dididik akan ditempatkan langsung. Ternyata itu harus diketahui oleh masyarakat, tidak seperti itu. Iya, betul. Ini luar biasa, ini ada satu sosialisasi lah, dan ini baru pertama barangkali kita bicarakan di lewat media ini. Pertama, SPN itu memang menerima yang sudah jadi. Jadi sebelumnya itu kan dari SDM yang mengolah gitu. Misalnya seperti yang mendaftar itu ada ribuan, bahkan sekian ribu. Sedangkan setelah diseleksi, lalu dapat bibit-bibit yang bagus. Jadi sudah yang baik-baik ini lalu dididik di SPN. Nah, jadi di SPN ini merupakan pendidikan awal yang merupakan pendidikan dasar baru masuk ke Polri. Nah, ini suatu hal yang sangat amat penting. Bagaimana mereka dididik untuk menjadi seorang yang namanya polisi. Nah, jadi berbanggalah menjadi seorang polisi, karena kalau saya lihat tugas polisi itu dari hulu sampai hilir. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa bagaimana memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat. Bagaimana melindungi masyarakat dan juga bagaimana melakukan penegakan hukum. Jadi ini dari hulu ke hilir ini untuk memberikan rasa bahagia kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu topiknya itu bagus sekali, presisi itu, karena bahwa yang polisi itu harus dicintai oleh masyarakat. Nah, ini suatu hal yang sulit. Bagaimana melakukan pendidikan dasar yang akan selalu diingat oleh para polisi ini untuk selanjutnya dalam tugas-tugas berikutnya sampai pensiun. Nah, ini penting sekali memberikan bekal. Ya, kalau saya istilahkan ibarat bangunan, kalau dasarnya sudah kuat, nanti tinggi-tinggi bangunan itu akan kuat terus. Jangan sampai dasarnya ini ibarat pasir. Jadi kalau dasarnya sudah pasir goyah, nah ke atas sudah. Bagaimana memberikan pendidikan, tadi juga disebutkan, sebagai seorang pelayan. Melayani masyarakat dengan baik, dengan profesional, dengan bijak. Kemudian bagaimana memberi pengayoman kepada masyarakat. Jadi melindungi, kemudian juga menegakkan hukum. Nah, ini hal yang sangat penting. Kalau saya boleh singkat, itu 4P ya. Jadi sebagai pelayan, kemudian pengayom, pelindung, penegakan hukum. Jadi kurikulumnya ini yang dikembangkan. Bagaimana mereka itu dididik, diberikan dasar supaya mereka itu betul-betul sebagai pelayan. Bagaimana mereka dididik supaya betul-betul itu bisa mengayomi. Bagaimana mereka dididik supaya betul-betul bisa melindungi.
Dan yang terpenting lainnya bagaimana mereka dididik untuk bisa melaksanakan tugas sebagai penegakan hukum. Ya, ini yang menarik sekali adalah pembentukan karakter. Karakter seperti apa yang Prof lihat? Ya, jadi karakter di sini memang di pendidikan dasar yang harus betul-betul digarap. Nah, jadi di sini bagaimana nanti setelah jadi polisi mereka itu bisa profesional dalam menjalankan tugas. Karena apa? Karena polisi itu betul-betul menjadi perhatian dari masyarakat. Jadi setiap gerakan dari polisi itu sudah menjadi sorotan. Sedikit saja menyimpang, itu sudah diketahui oleh masyarakat dan ini akan membawa pengaruh kepada institusinya. Oleh karena itu bagaimana seorang polisi itu bisa bijak dan profesional dalam menjalankan tugas, khususnya supaya mereka itu betul-betul mengejar prestasi. Kalau semua polisi, semua anak didik itu sudah mengejar prestasi baik-baik semua, kemudian turun ke lapangan menjadi perhatian masyarakat dan mereka itu sudah menjadi perhatian, tentu harus hati-hati di sini. Sedikit menyimpang jadi catatan rusak lembaga. Tapi kalau itu sudah profesional, sudah bijak, tindakannya itu akan membawa marwah daripada lembaga Polri ini akan semakin baik. Nah, inilah yang perlu ditanamkan secara mendasar, jadi supaya kuat untuk tumbuh ke atas. Itu yang disebut pembentukan karakter itu sendiri yang harus dilakukan ya tentunya. Prof dan Pak Agung, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Pola pendidikan Polri menuju Polri yang dicintai masyarakat atau presisi. Masih kita bahas, masih bersama AKBP Igusti Ngurah Agung Ade Panji Anom. Beliau adalah Waka SPN atau Sekolah Polisi Negara Polda Bali. Dan juga ada Prof. Rais Setiabudi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana. Silakan Anda yang ingin bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita, atau ingin bertanya-tanya lagi nih tentang SPN Polda Bali itu seperti apa ya. Nah, ini kesempatan Anda untuk bertanya langsung bersama Waka SPN Polda Bali di 036189484400 dan juga di 036189484401. Tentunya Pak Prof. Nah, ini ada yang menarik sekali, Prof mengatakan ini pembentukan karakter yang sangat-sangat diperlukan sehingga ketika mereka terjun ke lapangan mereka bisa profesional dan bijaksana seperti itu. Nah, ini berarti ada hal yang perlu kita ketahui, Prof. Ketika tantangan, berarti ada kita berbicara tentang tantangan tugas di era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi dewasa ini. Ini dampaknya pada marwah Polri di mata masyarakat dengan keterbukaan informasi ini. Adakah Prof melihatnya? Iya, jadi memang itu mungkin sering saya katakan ya, kita bersyukur sekarang hidup dalam dua dunia ya. Jadi dunia nyata dan dunia maya. Dunia maya itu kan dunia yang tidak kelihatan tapi ada gitu. Jadi, nah ini penting sekali juga untuk diberikan pembekalan atau semacam apa kurikulum yang terkait dengan masalah-masalah IT itu. Karena apa? Karena memang selalu akan bersentuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, sadar tidak sadar, kita akan selalu bersentuhan dengan dunia maya. Jadi sebagai seorang polisi ini juga harus sangat paham terhadap hal itu. Nah, katakanlah misalnya pasti sudah dapat hukum pidana ya. Hukum pidana itu polisi walaupun sekedar dasar-dasar atau asas-asas hukum pidana itu plus dasar-dasar tentang hukum IT. Jadi teknologi dan informasi. Nah, walaupun dasar-dasarnya saja. Karena apa? Karena sudah namanya polisi, mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat sudah menganggap bahwa mereka itu tahu masalah hukum, walaupun baru dasar-dasar saja. Apakah hukum lalu lintas, apakah hukum IT, apakah hukum pidana terutama. Nah, ini satu hal yang menjadi satu perhatian untuk dikuatkan dalam kurikulumnya sehingga menguatkan karakter sebagai seorang
polisi yang bisa melayani, walaupun sebetulnya umum ya, masih umum ini. Tapi umum itu kan tetap tugas polisi itu yang saya katakan tadi, ada 4P atau P4 itu, dia harus bisa mengayomi walaupun umur sangat muda. Tetapi dia itu sudah dianggap dituakan begitu, karena sudah berpakaian ini. Jadi the clearance make the man. Jadi orang berpakaian itu sudah beda. Jadi bisa melayani, bisa mengayomi, bisa melindungi, dan bisa melakukan ya sedikit pertimbangan-pertimbangan hukumnya gitu, terutama yang terkait dengan hukum pidana itu. Oleh karena itu, bagaimana seorang polisi itu bisa memberi rasa rasa adil kalau menghadapi satu permasalahan. Pasti walaupun mudah sekali, tapi sudah polisi, kalau ada permasalahan di masyarakat, coba bagaimana ini gitu, harus bisa memberikan rasa keadilan seperti apa. Jadi ya paling tidak jangan melindungi mereka yang ada interaksi kriminalnya gitu. Apakah melindungi orang yang ada interaksi kriminalnya, atau melindungi usaha atau kelompok yang ada kaitan dengan aspek kriminalnya, itu dihindari. Nah, seperti saya katakan tadi itu, karena polisi itu selalu menjadi perhatian. Sedikit aja segala tindakan-tindakan mereka lakukan itu disoroti oleh masyarakat. Apalagi dengan keterbukaan informasi saat ini, seperti itu. Itu cepat sekali menyebar. Salah sedikit, waduh, ini jadi nyebar dan ujung-ujungnya lembaga kasihan. Nah, jadi inilah bagaimana lembaga itu bisa bersih, marwahnya bagus, sehingga masyarakat pasti akan mencintai. Jadi polisi itu memang sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat. Dan coba kalau tidak ada polisi beberapa jam aja, kacau lah dunia ini. Gitu. Jadi sangat amat diperlukan. Oleh karena itu pintar-pintar harus bagaimana seorang polisi itu berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi masyarakat membutuhkan, sehingga masyarakat memberi perhatian. Itu jadi dikit menyimpang ya dunia maya sekarang ini. Itu parah itu. Baik. Pak Agung, kalau berbicara tentang usia-usia yang ada di anak asuh ya, anak didik di SPN Polda Bali ini sendiri, ini usia-usia berapa sih sebenarnya Pak Agung? Rata-rata mereka lulusan SMA. Lulusan SMA bisa dikatakan 17, 17, 18. Ada 17 ya? Kalau yang lulusan SMA sampai dengan 21 gitu. Tapi rata-rata 18 yang paling 18 ya. Dengan usia yang begitu muda ini bagaimana pola pengasuhannya peserta pendidikan di SPN Polda Bali ini sendiri, Pak Agung? Jadi kalau kami di SPN Polda Bali yang mempunyai agak sedikit berbeda konsep yang kami lakukan, pengembangan dari konsep yang sudah ada. Kalau yang dari sebelumnya itu ada namanya kurikulum yang pendidikan sebelumnya gitu. Kemudian diubah menjadi kurikulum presisi seperti yang disampaikan oleh Pak Prof tadi. Jadi beberapa mata pelajaran itu disesuaikan dengan kondisi situasi kekinian. Nah, itu sekarang kurikulum presisi ini sudah mengadopsi sedikit tentang kurikulum konsep pendidikan vokasi. Untuk di SPN Polda Bali itu seluruh SPN itu menggunakan sistem pendidikan vokasi. Yang diharapkan itu setelah mereka keluar, mereka sudah bisa bekerja sesuai dengan tugasnya, sudah profesional dengan tugasnya. Nah, beberapa mata pelajaran yang baru itu semenjak ada kurikulum presisi itu ada digital talent, itu kemudian pengembangan IT. Nah, itu diajarkan tentang bagaimana tentang undang-undang IT itu, Pak Prof. Kemudian bagaimana mengelola IT, kemudian bagaimana menjadi seseorang digital talent yang bisa memberikan hal yang positif pada masyarakat dalam tugas-tugas kepolisian. Di samping itu juga ada beberapa pelajaran yang tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada, seperti demokratisasi dan globalisasi. Jadi biar mereka tuh punya wawasan bahwa kita harus berpikir global, itu walaupun berperilakunya lokal. Gitu. Nah, kemudian membuka wawasan mereka sebetulnya. Nah, kemudian penguatan di dalam pendidikan sejarah Indonesia. Kemudian penguatan di dalam sejarah kepolisian, kemudian pendidikan tentang revolusi industri 4.0 menuju masyarakat 5.0. Jadi
dari pimpinan Polri sudah benar-benar menyiapkan bahwa polisi yang akan dididik itu dididik di setiap SPN itu akan bisa mengikuti perkembangan zaman yang kedepannya gitu. Nah, dari sistem vokasi ini ada dibagi 30% teori, 70% praktek. Nah, yang 70% praktek ini mereka akan masuk di periode keduanya, Pak. Periode pertama itu pendidikannya itu adalah dasar kebayangkaraan, itu pendidikan yang kebanyakan itu kegiatan lapangan, fisik gitu. Nanti kemudian mereka masuk ke dalam tahap kedua. Tahap kedua itu mulai pemasukan tugas-tugas kepolisian, yang seperti Pak Prof tadi sampaikan tentang lalu lintas, tentang reserse, tentang intelijen, itu dimasukkan di sana dan mereka diajarin untuk belajar praktek membandingkan antara teori yang mereka dapat di dalam dengan prakteknya yang ada di luar. Maksudnya yang dimana senior-senior mereka tugas di lapangan. Nah, itu mereka belajar praktek itu, kemudian bukan langsung mempraktekkan ini. Jadi masih belajar nih, belajar untuk melihat, meninjau. Nah, dari perbedaan ini kemudian dikonklusikan oleh Gadiknya, diajak untuk brainstorming gitu, sehingga nanti persiapannya tuh di tahap 3, Pak. Di tahap 3 itu adalah melaksanakan pelajaran praktek belajar. Kalau ini KKN lah, Pak. Nah, kalau ini KKN. Nah, itu nanti ditempatkan di seluruh Polres-Polres di seluruh Bali. Nah, di sana mereka melaksanakan praktek, kemudian mereka kembali penutupan pendidikan baru ditugaskan. Nah, kalau pola pengasuhannya sendiri juga dibagi 3, Pak. Jadi pengenalan kebayangkaraan, penanaman kebayangkaraan, baru kemudian penguatan kebayangkaraan. Jadi konsep kebayangkaraan itu ada 12 karakter kebayangkaraan, yaitu yang dikombin yang harus diterapkan kepada siswa, yang diharapkan ini sudah akan menjadi dasar bagi mereka dalam melaksanakan tugas. Yang memang yang paling penting selalu ditekankan oleh kami itu adalah karakter melayani, humanisme gitu, proaktif gitu, dan prediktif gitu. Jadi kita tuh beberapa kegiatan yang dulunya kita anggap evaluasi bahwa ini tidak sesuai lagi, kita combine, kemudian kita membuat kegiatan yang baru, yaitu seperti misalnya nanti ada penutupan pendidikan kebayangkaraan yang di Dasbara ini, itu ada namanya jurit malam. Kalau dulu jurit malam itu kan kegiatan sifatnya jalan malam, dia tidak boleh takut seperti itu. Nah, sekarang kita ubah itu menjadi patroli malam. Patroli malam dengan melihat apa yang mereka temui di jalan. Nanti mereka catat, kemudian mereka akan mengevaluasi itu dan melaporkan terakhir. Karena itu bagian dari kegiatan atau implementasi dari prediktif itu, Pak. Gitu. Nah, itu yang kami tekankan. Nah, untuk menjaga siswa ini, Pak, itu kami ada 3 yang selalu ada untuk menjaga kemampuan akademisnya. Itu ada namanya wali kelas. Kemudian untuk perilaku dan psikologinya itu ada pengasuh. Kemudian untuk kesehatannya itu dari Dokes, dari klinik SPN Polda Bali. Nah, ini semua memiliki kewenangan untuk melakukan dialog dengan siswa gitu. Atau melakukan wawancara gitu. Jadi masing-masing mempunyai tanggung jawab masing-masing, sehingga siswa itu sedikit saja ada problem itu cepat ditanggapi, cepat diambil solusinya, sehingga tidak berkepanjangan gitu. Nah, itu usaha yang sudah kami laksanakan di SPN Polda Bali yang mungkin di tempat lain belum ada, itu seperti wali kelas sama ini. Jadi kemampuan anggota kami sebagai pengasuh dan juga sebagai tenaga pendidik itu juga punya kemampuan konseling kepada siswa. Baik, mungkin itu juga yang menyebabkan SPN Polda Bali ini menjadi kampus unggulan, salah satu kampus unggulan juga. Kami tidak bisa mengatakan itu karena yang menilai pimpinan. Baik, Pak Agung dan Prof, kita rehat sejenak, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa, kami masih akan kembali di Halo Kamtibmas, bagaimana pola pendidikan Polri menuju Polri yang dicintai masyarakat atau presisi, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya,
Ya, pola pendidikan Polri menuju Polri yang dicintai masyarakat atau presisi masih kita bahas. Pak Agung, ini yang menjadi pertanyaan saya. Dari usia mereka masih sangat muda, kemudian jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, berbulan-bulan, mungkin 1 semester lah ya, 5 bulanan itu mereka jauh dari orang tua Niki sendiri. Nih, ada nggak sih siswanya yang agak-agak nakal gitu Pak Agung? Kalau kenakalan remaja itu mungkin hal yang biasa, misalnya mungkin pertama-pertama mereka masuk ada yang kepingin keluar mencari makanan, tapi yang mereka tidak tahu kalau di SPN Buleleng itu, SPN Singaraja itu Pak, itu kita sudah menyertakan lingkungan sekitar untuk membantu kami mendidik mereka. Baik. Jadi seperti lembaga adat di sana, itu kalian desa adat di sana, itu ada MOU dengan kami menjadi ring terluar untuk menjaga anak-anak ini biar tidak melakukan sesuatu. Jadi kalaupun mereka keluar itu pasti ada yang bawa ke dalam, gitu. Dilaporkan oleh masyarakat sekitar, gitu. Karena kami sering sharing dengan mereka, dengan masyarakat sekitar. Bahkan kami juga sudah melakukan kerjasama itu dengan Universitas di Singaraja, gitu, sekolah tinggi di Singaraja, gitu, untuk membantu kami mendidik anak-anak ini. Karena ternyata setelah kami membuka ruang untuk masyarakat ikut serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk membantu kami, ternyata banyak yang mencintai polisi ini. Artinya begitu buka ruang, banyak yang kepingin ikut serta untuk membantu bagaimana agar anak ini nanti keluar menjadi polisi yang baik. Baik. Gitu. Baik. 5 tahun menjadi Wakaniki sendiri. Ya. Pasti ada ya anak-anak yang agak nakal dikit gitu ya. Kalau kenakalannya itu mereka, nah jadi kalau orang kan kumpul di dalam Pak, gitu, itu yang mereka tidak paham itu sekarang di SPN itu sudah ada 198 CCTV. Wah. Yang itu dari logistik Mabes Polri, dari Diklat dan juga pengadaan dari dalam sendiri. Itu mulai mereka baru bangun tidur sudah kelihatan Pak, karena di setiap barak itu sudah ada CCTV terkoneksi di ruang pimpinan dan juga di ruang pengasuh. Hanya tempat-tempat yang tidak boleh itu yang privat itu adalah kamar mandi, cuma kamar mandi saja yang tidak ada CCTV. Gitu. Jadi pengawasan kami itu sudah sangat melekat. Gitu. Pak Agung, berapa lama pelajaran yang harus dilalui oleh siswa di sana di SPN Polda Bali? Kalau 1 hari itu kita sistemnya adalah jam pelajaran Pak, bukan SKS. Jadi 1 jam pelajaran itu sekitar 90 menit. Nah itu 1 hari mereka sampai dengan jam 5 sore. Baik. Itu pelajaran kelas maupun lapangan. Nah kemudian dilanjutkan dengan pola pengasuhan. Pola pengasuhan diambil alih oleh para pengasuh. Gitu. Jadi selama 5 bulan ya mereka nggak akan dapat libur Pak, kecuali ada libur-libur nasional. Gitu. Ada untuk mengusir kejenuhan, apa yang dilakukan oleh SPN Bali ini sendiri untuk memberikan rasa biar lebih nyaman lagi nih siswanya belajar? Kalau untuk siswanya, kalau sekarang ini masih tahapan masa dasbara. Masa dasbara kita memang grip ini tidak boleh bawa HP, tidak boleh berhubungan sama sekali, gitu. Bahkan kantin juga ditutup. Itu tidak boleh karena kita masih pembentukan dasar. Nanti di periode kedua itu setelah dibentuk nanti pejabat korps. Nah di situ nanti pejabat korps ini yang akan menerima masukan dari teman-temannya. Jadi kita ajarin mereka untuk berdemokrasi. Gitu. Pejabat korps ini yang akan minta masukan dari teman-temannya dan kita fasilitasi itu. Misalnya kalau misalnya mereka minta hiburan, kami menyiapkan tempat karena kami punya aula di situ ya untuk nonton film. Nah, dengan catatan film harus kita reach dulu. Baik. Tidak boleh film sembarangan. Gitu. Baik, Prof. Ini apa yang sudah dilakukan di SPN Bali ini sendiri tentunya menginginkan output ke depannya itu menghasilkan polisi yang benar-benar profesional dan bijaksana dalam bertugas ini sendiri. Kita berbicara tentang keterbukaan informasi, kemajuan teknologi ini, apakah perlu polisi saat ini beradaptasi, Prof? Iya, jadi itu yang penting. Sebetulnya begini, kalau saya ikuti tadi bahwa ini model pendidikannya itu model vokasi ya. Jadi lebih banyak praktek. Kalau tidak salah tadi dibilang 30% itu teori, sedangkan praktek. Ini menurut saya itu sudah sangat-sangat tepat sekali itu.
Jadi yang penting bagaimana mereka di lapangan, bagaimana mereka bisa bergaul dengan masyarakat. Tadi saya dengar ada satu model yang di Bali itu adalah Trihita Karana. Nah, jadi di sini bagaimana memberikan mereka itu supaya nanti setelah jadi polisi bisa merawat hubungan masyarakat dengan yang di atas, dengan Tuhannya. Jadi misalnya mereka itu tahu bahwa diberi kebebasan kepada masyarakat untuk memeluk agama sesuai dengan aturan yang ada gitu. Jadi ini saya rasa pasti itu sudah. Kemudian bagaimana merawat setelah dia di lapangan supaya mereka itu benar-benar bisa menjaga interaksi. Jadi antar individu itu polisi itu bisa menjaga interaksinya supaya aman dan nyaman. Jadi memang hidup ini kan semua orang ingin bebas. Tetapi bagaimana kebebasan kita itu bisa nikmati tanpa mengganggu kebebasan orang lain. Nah inilah tugas polisi juga untuk mengawasi. Seorang boleh bebas tapi jangan mengganggu kebebasan orang lain. Nah begitu juga yang ketiga itu bagaimana dia merawat lingkungan. Nah jadi semua ini itu akan merupakan satu bekal yang sangat penting secara teoritik dulu, kemudian diuji di lapangan. Apalagi tadi ada 1 bulan itu ada praktek di Polres. Jadi keterampilan mereka lah. Nah yang kita perlu juga menjadi perhatian sesuai tadi itu, dia dikurung selama di sana itu kan tentu yang namanya manusia kan dilekati oleh kelemahan, ada saja yang nakal. Itu sudah ada pengawasan internalnya kuat sekali, ada CCTV dan ada peran serta masyarakat lingkungan. Ini sudah sangat luar biasa ini pengawasan. Saya rasa mereka pasti akan terpancing kedisiplinan mereka, dan yang lebih penting lagi bagaimana karena kita hidup berinteraksi sebagai zon politikon, manusia yang selalu berinteraksi, maka mereka tentu harus ditanamkan juga untuk mengenal sopan santun, kemudian bagaimana mereka kejujuran, dan bagaimana juga mereka kesungguhan. Jadi 3 hal penting ini. Jujur itu sangat-sangat perlu ditanamkan. Kedua itu adalah bagaimana mereka mengenal sopan santun, karena mereka akan bergaul di masyarakat itu. Nah, ini kalau sudah mengenal sopan santun pasti akan dicintai oleh masyarakat, disenangi begitu. Ya, ini mungkin ada hubungannya juga dengan pola pendidikan Polri menuju Polri yang dicintai masyarakat, kemudian transformasi Polri yang presisi Niki sendiri untuk mengubah image polisi yang berkuasa, arogansi, dan juga kurang maksimal dalam melayani masyarakat. Itu yang perlu juga dilakukan. Sangat perlu. Oleh karena itu istilahnya itu kan ada begini. Kalau seorang pemimpin, polisi ini kan pemimpin itu, baru turun ke masyarakat, semua orang itu pasti melihat polisi. Jadi jangan sampai menimbulkan rasa takut. Nah ini perlu membaur. Jadi istilahnya itu menunggalin kaululan Gusti. Jadi bagaimana merangkul masyarakat dengan baik, dan masyarakat juga pasti akan sangat mengharapkan kehadiran polisi, karena dengan hadirnya polisi masyarakat akan lebih tentram, hatinya agak lego begitu, tidak ada kejahatan, nanti sudah ada polisi di sini, kalau ada apa-apa silakan laporkan. Kecuali kalau ada hal yang penting sekali, nah baru proses penegakan hukumnya penting juga untuk tegas gitu. Kalau dalam hukum pidana itu ada ultimum remedium, jadi suatu yang obat terakhir lah hukum itu gitu. Lebih banyak kita melindungi, lebih banyak kita mengayomi, lebih banyak kita memberikan satu rasa nyaman dan aman, karena tujuan dari hukum pada umumnya itu adalah bagaimana memberikan kebahagiaan. Jadi tujuan hidup manusia itu semua kan menginginkan kebahagiaan. Jadi, bagaimana polisi bisa memberikan kebahagiaan kepada setiap orang. Kebahagiaan ini bisa timbul bila mana polisi sudah bisa mewujudkan tugas dan wewenangnya itu sesuai dengan aturan. Ya, memberikan rasa nyaman, aman, memberikan perlindungan, memberikan pengayoman, penegakan hukum. Jadi 4
4P itu. Ya, Pak Agung, selama 5 tahun di WKSPN Polda Bali Niki sendiri, kemudian sistem yang diterapkan untuk pembentukan karakter Niki sendiri, dan ya pastinya ini kita mengetahui ini perekrutan anggota Polri di bidang intelektual, kemudian spiritual, dan juga sains itu sendiri. Nah, ini untuk mendobrak mindset masyarakat, paradigma masyarakat, untuk menjadi polisi itu harus punya kemampuan secara finansial, seperti itu. Ya, itu memang tantangan yang paling kami ketemui setiap hari. Ya. Bahkan saya sendiri juga mungkin secara terbuka itu pernah ada yang datang dan bilang kami sudah siapkan sekian ya, saya suruh pulang Pak. Gitu, saya suruh pulang. Saya berpikiran, saya pribadi berpikiran, saya orang Bali, saya orang Singaraja, saya diberikan kesempatan oleh pimpinan untuk mengabdi di SPN. Saya manfaatkan untuk membentuk nanti siswa yang benar, polisi yang benar, karena nanti mereka tugasnya 30 tahun Pak, lebih jadi polisi. Jadi kalau saya dari tahun 2019 jadi WKSPN sampai dengan sekarang gitu, ya, sudah 5 tahun gitu, mudah-mudahan jangan diperpanjang lah Pak, nanti sama dengan pemilu nanti. Nah itu bayangkan kami sudah melahirkan, saya sendiri sudah melihat siswa itu sekian generasi dari angkatan 46 sampai dengan 52. Baik. Satu angkatan anggaplah 200 orang. Yeah. Tapi kalau sekarang ini sampai 800 orang. Berarti saya sudah mendidik anak yang 1000-an lebih. Nah, 1000-an lebih itu nanti mereka akan bertugas menjadi polisi selama 30 tahun. Nah, otomatis kalau mau jadi polisi itu kan namanya kompetisi, Pak. Nah, kalau kompetisi ya mestinya kita menyiapkan diri. Gitu, kita siapkan diri. Di setiap Polres, di SPN pun ada pelatihan, penyiapan untuk siswa yang mau ikut jadi polisi. Itu kami melaksanakan hanya 1 bulan karena kemampuan negara untuk membiayai hanya itu. Baik. Tetapi di luar itu banyak peluang untuk melakukan kegiatan atau latihan-latihan. Jadi kalau kita latihan misalnya yang paling gampang saja, orang semuanya bisa lari 6 kali. Jadi kalau mau lulus ya kita harus 8 kali, Pak. Baik, gitu. Baik. Artinya persiapkanlah diri dengan baik, siapkan seluruhnya karena kita kompetisi. Kalau mau jadi pemenang, ya harus latihan dengan baik dan menjadilah juaranya. Nah, kalau ada bukaan lagi untuk jadi siswa untuk menjadi polisi, itu ya harus dipersiapkan ya. Harus dipersiapkan itu, Pak. Ya, dan pastinya program Polisi Presisi ini merupakan konsep kepolisian yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan fokus pada penegakan hukum yang profesional, transparan dan akuntabel. Polisi Presisi juga menekankan pentingnya membangun kemitraan yang baik dengan masyarakat sehingga Polri semakin dicintai masyarakat. Pak Agung, Prof, terima kasih sudah sharing sama di Sukarno Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.